adalah database relasional yang memuat informasi geografis. Geodatabase terdiri atas feature classes atau spasial dan tabel atau non-spasial. Nah, feature classes dalam geodatabase dapat berupa single feature atau individu dan dapat disusun dalam suatu feature dataset. Nah, semua feature dataset dalam sebuah geodatabase menggunakan sistem koordinat yang sama. Ada dua sistem geodatabase, yaitu server geodatabase dan yang kedua ada personal geodatabase. Nah, server geodatabase merupakan relation database management system dan personal geodatabase merupakan sistem data MS Access. Nah, pada praktikum yang pertama yaitu membangun geodatabase. Digunakan data-data berupa data nama kabupaten, kemiringan lereng, klasifikasi lereng, intensitas hujan, klasifikasi hujan, jenis tanah, keterangan tanah, klasifikasi penggunaan tanah, dan nama kabupaten. Data-data tersebut digunakan untuk membuat fitur dataset dan fitur kelas yang akan digunakan dalam peta kota Depok. Berikut adalah cara membuat geodatabase pada peta kota Depok. Nah, hal yang pertama dilakukan untuk membuat sebuah geodatabase yaitu pertama buka ArcCatalog. Setelah program terbuka seperti ini, kemudian bisa mengklik untuk mengkonekkan folder yang akan dipilih. Kemudian pilih folder. Di sini saya menggunakan folder Revani. Kemudian klik OK. Lalu setelah itu pilih file yang akan dikonekkan. Di sini saya menggunakan folder Praktikum 6. Ini, kemudian klik kanan, kemudian pilih New, kemudian pilih file geodatabase. Kemudian setelah itu, karena di sini saya ingin membuat peta kota Depok, kita klik peta kota Depok. Setelah itu, oke kan? Pada peta kota Depok, klik kanan, kemudian pilih New, kemudian pilih Feature Dataset. Setelah itu, klik dasar sesuai dengan yang ingin kalian namai. Di sini saya menggunakan dasar. Kemudian next. Kemudian peta saya, peta kota Depok yang saya pilih tadi menggunakan UTM. Di sini saya menggunakan WGS 1984 UTM Zone 49S. Kemudian next, kemudian finish. Setelah seperti ini, buat hal yang sama dengan di peta kota Depok tadi, klik kanan, kemudian pilih new, kemudian feature dataset, dan yang kedua itu tematik. Penamaannya sesuai dengan kalian, peta kalian. Di sini juga sama, langkah yang sama yaitu memilih UTM Zone 49S, kemudian next, kemudian finish. Nah, setelah jadi dua file ini, di peta dasar saya akan memasukkan klik kanan, kemudian pilih new, kemudian pilih feature class. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, karena kita buat pada peta dasar, feature class-nya itu pertama peta ibu kota sesuai peta kalian. Karena sini saya menggunakan Depok, maka saya akan membuat peta kota Depok. Kemudian aliasnya yaitu nama kabupaten. Nah, di sini untuk tipenya saya akan membuat point feature. Kemudian next. Setelah itu pada file name akan diketik yaitu kabupaten. Kemudian pada data type di sini menggunakan teks. Nah, setelah seperti ini bisa diklik finish. Nah, akan muncul seperti ini, peta ibu kota Depok. Selanjutnya yaitu saya ingin membuat di dasar yaitu tentang hal yang sama, langkah yang sama, feature data class. Kemudian yang kedua ini membuat peta jalan.
Nah, aliasnya bisa diisi dengan jalan. Kemudian untuk type-nya saya buat line feature. Next. Nah, di file name pada jalan ini bisa dibuat kelas panjang jalan. Nah, untuk data type-nya tetap sama, yaitu menggunakan teks. Nah, setelah seperti ini bisa difinishkan. Kemudian yang selanjutnya masih pada peta dasar, yaitu dengan langkah yang sama, new feature classes. Yaitu yang selanjutnya peta jar sungai. Nah, aliasnya jaringan sungai. Nah, tipenya yaitu sama seperti yang tadi, yaitu line feature. Next. Kemudian pada file name-nya bisa diisi dengan nama sungai. Nah, data type-nya di sini saya akan menggunakan teks. Kemudian finish. Nah, yes. Nah, untuk dasar atau IG dasar seperti ini sudah selesai. Kemudian kembali ke IG tematik. Nah, setelah selesai membuat langkah yang sama pada IG tematik dan dasar, begini tampilan akhirnya pada IG dasar, yaitu klik 2 kali, kemudian akan ada muncul peta batas Kota Depok, peta jalan Kota Depok, kemudian peta jar sungai Depok. Nah, pada peta batas Kota Depok tampilannya akan seperti ini. Kabupaten, teks, kemudian pada peta jalan Kota Depok yang tampil akan seperti ini. B jalan panjang jalan, di mana data type-nya adalah teks. Pada peta jaringan sungai Depok, tampilannya akan seperti ini. Nama sungai di Kota Depok. Data type-nya teks. Nah, begitu juga dengan IG tematik. Tampilannya akan seperti ini, yaitu ada peta hujan, peta kemiringan lereng, peta tanah. Nah, pada peta hujan yaitu tampilannya akan seperti ini, yang dimana ada file name kelas hujan, data type-nya teks, kemudian ada file name intensitas hujan, data type-nya teks, kemudian klasifikasi hujan, data type-nya teks, dan yang terakhir ada skor hujan, data type-nya short integer. Kedua ada peta kemiringan lereng. Nah, tampilannya akan seperti ini. Pada file name-nya ada kemiringan lereng, di mana data type-nya adalah teks. Kemudian pada file name klasifikasi lereng, di mana ada data type-nya teks. Kemudian skor lereng, di mana data type-nya sama ada short integer. Ini yang terakhir, dia ada peta tanah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Peta tanah yang dimana data type-nya ada teks, kemudian yang kedua jenis tanah yang dimana data type-nya adalah teks, dan yang ketiga ada keterangan tanah dimana data type-nya adalah teks, dan yang terakhir itu ada skor tanah yang dimana data type-nya adalah short integer. Sudah seperti ini, berarti data yang Anda buat, data IG dasar dan tematik sudah selesai. Dalam proses pengolahan data dan analisis spasial menggunakan ASYS, pasti pernah mendengar istilah georeferencing. Lalu sebenarnya apa itu georeferencing ASYS dan bagaimana cara melakukannya? Proses pembuatan peta selalu dilakukan dengan mengumpulkan berbagai jenis data, kemudian menggabungkannya menjadi satu kesatuan informasi yang utuh. Data-data yang ada pun memiliki format yang beragam, bisa berbentuk gambar, scan peta, foto, dan lain sebagainya. Nah, ketika menggabungkan informasi dari setiap data itu, pasti akan disesuaikan posisinya semirip mungkin dengan kondisi real di lapangan. Itulah yang disebut dengan georeferencing, yakni memastikan bahwa tiap titik lokasi sudah sesuai dengan titik koordinat yang sebenarnya. Nah, setelah penjelasan yang tadi, berikutnya adalah cara mengerjakan georeferencing pada peta Kota Depok.
Nah, hal yang pertama dilakukan untuk membuat georeferencing yaitu dengan meng-add data yang ada di toolbar. Kemudian pilih peta yang akan dibuat ke dalam georeferencing. Nah, di sini saya menggunakan peta Kota Depok. Kemudian add. Selanjutnya akan muncul peta seperti ini. Nah, setelah itu klik layers untuk menentukan koordinat pada peta. Klik layers, klik kanan pada layers, kemudian pilih properties, dan akan muncul seperti ini. Karena pada peta kita menggunakan UTM, di sini saya akan menggunakan UTM Zone 49S. Kemudian klik OK. Nah, sudah disesuaikan dengan peta. Kemudian kita akan klik kanan pada toolbar, kemudian memilih georeferencing, kemudian add control points, dan tentukan titik untuk membuat sistem koordinat. Pastikan titik yang kita tentukan itu sudah pas di tengah-tengah sistem koordinat X dan Y. Nah, di sini saya sudah selesai membuat titik 1, 2, 3, dan 4. Setelah itu kita bisa melihat view link table. Nah, di view link table ini kita melihat total RMS error. Nah, pastikan kalau misalkan total RMS-nya itu 0 atau yang mendekati 0 dan 1. Batas maksimal total RMS error adalah 2. Nah, karena di sini kita memiliki total RMS error 0, berarti peta yang kita buat sudah bagus, sudah pas dengan titik koordinatnya. Kemudian setelah selesai membuat keempat titik pada koordinat peta, untuk mengupdate agar titik koordinatnya tidak tergeser, kita klik georeferencing, kemudian pilih update georeferencing. Nah, setelah seperti ini, berarti peta yang kita buat tadi sudah pas pada titik koordinatnya masing-masing.